Shalom, Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang boleh kita bertemu setiap hari Kamis, dan pada tanggal 26 September 2021, jam 8 pagi kita mendengar khotbah hari Minggu, yaitu adalah di minggu terakhir pada bulan September. Saya percaya teruslah kita mendekat sama Tuhan, kita terus berjalan dalam trek Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini persiapkan diri kita. Saya membaca firman Tuhan bahwa gereja yang paling kuat menghadapi tantangan dan terbukti bertahan dalam setiap goncangan model apapun, pencobaan maupun ujian apapun mereka tetap ada, adalah gereja Kisah Rasul, gereja mula-mula. Itu sebabnya hari-hari ini menghadapi situasi apapun, saya percaya kita harus membekali pola pikir kita, pola pekerjaan kita, pola aktivitas kita, prosedur yang kita buat dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Sungguh dahsyat sekali menghadapi tantangan dalam berbagai macam segi, pola, pribadi, orang, bangsa manapun, mereka bertahan dan terus mampu untuk mengestafetkan tongkat itu sampai hari ini. Gereja abad pertama, gereja di Kisah Rasul, sungguh sangat luar biasa. Maka pada tanggal 26 September nanti, saya akan membahas mengenai seri terakhir, seri ketiga dari daftar 3 hakim, 3 gembala yang namanya dihapus dari daftar gembala Israel. Uang darah, ini bicara mengenai kadang-kadang kita tidak pernah berwaspada, berjaga-jaga masuknya uang darah dalam kehidupan rumah tangga kita. Akibatnya, iman mulai tererosi, kehidupan kerohanian mulai drop pelan-pelan tanpa pernah sadar kenapa, apa penyebabnya. Pecinta uang darah adalah judul yang akan diangkat pada hari Minggu nanti. Saya percaya, biarlah berkat Tuhan boleh terus kita alami. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan biarlah berkat Tuhan berlimpah dalam hidup Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan, bantuan, doa, apapun kami bisa terima sampai hari ini tanpa kami pernah mengenal, tanpa kami pernah tahu siapa orangnya, tapi biarlah tangan Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan anugerah, kelimpahan, sejahtera, sukacita, dan kuasa, perjalanan yang terus dipimpin oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dan hatinya terus melekat sama Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati berlimpah-limpah sampai kita ketemu 26 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dari kata Yehuda nanti maksud Yahudi, Bapak Ibu. Nah, kerajaan utara, kita mengerti bahwa kerajaan utara itu akhirnya ini menyembah berhala semua ini. Ini kemudian masuk dalam penghancuran oleh orang Asyur. Jadi suku ini akhirnya terbuang ke Asyur karena Tuhan marah sama suku ini. Di suku kan rajanya pun tidak menyembah Tuhan, bikin sebel lah ya. Akibatnya dia dikalahkan oleh bangsa Asyur dan mengalami pembuangan. Pada hari itu Yehuda masih ada. Tapi Tuhan juga marah sama Yehuda, mengatakan bahwa Yehuda, kamu sebetulnya lebih parah daripada saudaramu yang 10 itu. Kamu nyembah berhala lebih parah lagi. Gitu. Nah, suku Yehuda ini kemudian hancur pada saat penggempuran dari Babel, Babilonia, Raja Nebukadnezar. Jadi suku ini juga akhirnya masuk dalam pembuangan. Nah, dari Babel nanti ini masuk kemudian nanti kerajaannya adalah kerajaan Persia, kemudian nanti kerajaan Yunani di sana gitu. Ingat bahwa yang namanya Daniel itu pernah ada di kerajaan Babel, di kerajaan Media, di kerajaan Persia, dia pernah ada di sana dalam pembuangan. Nah, ini dari sini suku-suku utara ini kemudian menyebar. Dan kelihatannya tidak ditemukan lagi tempat-tempat mana mereka sudah menyebar diaspora. Yang dari Babel ke Persia, ingat pada zaman Xerxes, saya hapus karena zaman Yunani sudah nanti masih lama ya. Jadi zamannya Xerxes, Artasasta, Raja Artasasta, dalam Raja Artasasta ini, suku Yehuda yang terbuang di Persia, itu beberapa kembali ke sana. Kembali ke sana. Ini kembali.
Nah, suku-suku ini bagaimana? Suku-suku ini ya ada yang balik, ada yang balik, ada. Tapi yang terbanyak sedikit sekali Bapak Ibu. Ini mah semuanya tersebar ke bangsa-bangsa di daerah Timur Tengah nih, kemana-mana nih tersebar. Bahkan dibilang ini suku yang terhilang. Saya nggak tahu persis kemana, karena memang susah kalau sudah disebar sama Tuhan mah susah kembali. Nah ini Bapak Ibu ini masalah muncul. Nah saya mulai dari hari ini ya, maaf saat ini. Suku-suku yang di utara, mereka itu tetap membawa cerita bahwa bulan Nisan itu adalah bulan pertama. Sedangkan suku-suku yang dari Babel, Yehuda yang pulang ke Israel, itu menjadikan kembali seperti pada saat sebelum perintah Tuhan kepada Musa dan Harun, yaitu yang menjadi bulan pertamanya adalah Tisri. Nah, Tisri ini yang kemudian dipakai oleh suku selatan, ini terus berjalan, Bapak Ibu, berjalan terus. Dasarnya ini dari pembuangan. Nah, setelah pembuangan, Bapak Ibu tahu, itu PB. Gitu. Di PB ya ini yang jadi ini. Walaupun di mana-mana yang namanya perayaan Paskah tetap menjadi sentral utama. Yang ini sedikit sekali. Kenapa mereka menggunakan Tisri? Mereka kembali seperti orang-orang Babel dan orang-orang Mesopotamia hari itu, Sumeria, menjadikan bulan Tisri atau Etanim, ini kan nama Yahudi ya, itu sebagai bulan pertama lagi. Sampai hari ini. Jadi perhitungan 5780, 5781, 5779, ya toh. Semua itu berdasarkan cerita bahwa bulan Tisri adalah bulan yang pertama. Itu dasar ceritanya. Gitu. Nih kalau kita melihat kisah ini, lalu pertanyaannya, yang sebetulnya jadi bulan pertama tuh Nisan atau Tisri. Itu ditengahi ceritanya kemudian, Bapak Ibu saya nggak perlu cerita mengenai sejarahnya, Bapak Ibu ada begitu banyak hamba Tuhan membahas di medsos, di tulisan, di blogger, di blog, kemudian ada lagi di khotbah-khotbah, Bapak Ibu silahkan buka saja. Kalau kita tanya sebetulnya, lalu yang benar yang mana? Ingat baik-baik. Cerita ini kemudian ditengahi oleh yang namanya Josephus Flavius. Joseph anak Matias. Masih ingat kisahnya ya Bapak Ibu ya? Saya berulang kali menyebut nama ini. Dia mengatakan bagi dua. Bulan penanggalan tahun baru Nisan itu tahun baru spiritual. Urusan penyembahan, worship, korban, itu penggunaan tahun barunya penanggalan satunya adalah Nisan. Sedangkan penanggalan transaksi, penanggalan raja, rakyat, bisnis, itu menggunakan penanggalannya adalah 1 Tisri sebagai acuan utama. Jadi dibagi dua. Jadi orang Yahudi ada 2 tahun baru sebetulnya. Tahun baru spiritual, yaitu ini, dan tahun baru rakyat atau tahun baru kalender yang ini. Ditengahi oleh Joseph Flavius ini. Ini abad pertama itu yang dia tulis. Dia adalah budayawan yang mengumpulkan semua data-data. Kenapa bilang begitu? Karena ingat pada hari itu zaman PB itu sudah masa perang. Ingat bahasa Yahudi kan dari PL ke PB itu ada jarak waktu yang lama sekali. Dalam masa pembuangan itu bisa kembali itu udah ucapan syukur. Dan waktu kembali sudah pakai cerita yang ini. Jadi terpaksa ini nggak boleh dihilangkan. Bahkan Josephus Flavius pun waktu dia masih berperang sebagai panglima, dia menggunakan yang ini. Karena memang pada zaman PB yang dipakai yang ini. Setelah PB, ya ini. Sampai sekarang yang mana? Ya tetap yang ini. Karena sudah pembuangan. Tetap Tisri. Makanya ini semua ceritanya dasarnya adalah dari Tisri. Sampai sini Bapak Ibu bisa dapatkan ya? Oke, ini yang saya mau cerita pelan-pelan. Jadi pertanyaannya, sebetulnya kita jadikan acuan itu yang mana? Yang 1 Tisri, walaupun kita
Tuhan bilang ya, satu sisi adalah peniupan serunai, peniupan sangkakala. Kalau ini adalah bulan di mana mereka keluar. Tanggal 1 nggak ada apa-apa, Bapak Ibu. Tanggal 14 yang penting itu. Jadi pertanyaannya, kita tuh mau pakai yang mana, Bapak Ibu? Sebagai acuan. Yang ini yang Tuhan mau. Yang ini, orang dalam pembuangan, manusia yang memindahkan lagi ke sini. Anda bisa timbang sendiri. Yang mana sebetulnya yang perlu kita ikutin. Tuhan menghapus yang ini. Perayaan tidak dihapus ya Bapak Ibu. Ini cuma sekarang acuan penanggalan. Saya ulang, perayaan tidak dihapus. Tapi ini acuan penanggalan. Saya juga tahu bahwa nggak menutup mata Bapak Ibu bahwa tanggal yang paling sulit untuk ditentukan itu tanggal yang ini. Makanya nggak aneh tuh banyak hamba Tuhan yang cerita juga para rabi-rabi Israel ataupun kemudian para hamba Tuhan Mesianik yang mengatakan bahwa jangan-jangan pengangkatan itu bisa ada di sini. Karena dalam istri ini ada peniupan sangkakala. Itu satu. Kedua, untuk terjadinya yang namanya tanggal 1 ini ditentukan kapan, itu tidak pernah ada yang tahu. Sulit mencari ketepatan waktunya. Sulit. Jadi, tepat waktunya di jam berapa itu orang cuma tahu pokoknya antara hari yang pertama atau hari yang kedua. Makanya kan tahun baru dirayakan 2 hari, Bapak Ibu. Tapi jamnya berapa, nggak ada yang tahu. Beda sama kita. Kalau tahun baru kita adalah 12 malam, 31 Desember, atau 00 1 Januari. Jelas. Kalau mereka nggak ada yang pernah tahu, karena penggunaannya adalah bulan dan matahari. Nah, ada banyak hamba Tuhan menyatakan bahwa ini tanggal-tanggal penting, jangan-jangan di sini adalah kejadian bahwa Tuhan datang. Karena memang tidak ada yang pernah tahu jamnya. Karena Bapak Ibu tahu bahwa yang dikunci adalah hari dan jam. Harinya pun tidak pernah pasti, di hari pertama atau hari kedua. Nah, itu yang membuat, kan yang dikunci cuma hari, bukan hari dan saat Bapak Ibu ya, hari dan jam. Ini hora dalam bahasa Yunaninya, ini hemera. Gitu. Ini hari dan jam, itu dikunci. Makanya banyak sangkaan mengatakan bahwa kita bersiap-siap kalau di satu sini. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan mau datang. Oke, Bapak Ibu, saya nggak perlu banyak cerita. Kita pernah bahas ini dalam cerita soal pengangkatan di acara AW Channel, di acara E-Wisdom ini di beberapa, mungkin awal tahun ini, sekitar itu. Oke, nah, sekarang kembali pertanyaannya. Yang Bapak Ibu mau jadikan patokan yang mana? Yang Tuhan suruh, yang ini, atau yang dikembalikan oleh manusia, orang-orang Yahudi dalam pembuangan, yang ini? Mau yang mana? Sulit ya Bapak Ibu, karena saya tahu mata Anda terpaksa harus melihat yang kanan, nggak mungkin Anda melihat ke kiri, tapi kiri ada. Nah, ini yang saya mau cerita Bapak Ibu. Jadi penanggalan Yahudi, coba kita lihat ya, itu berlaku sebetulnya tujuan pertamanya itu untuk melihat situasi yang sedang ada di dunia, Bapak Ibu. Saya teringat bahwa pertama kali saya mengkhotbahkan kisah mengenai tahun baru Yahudi, itu ada pada 2006. Itu pertama kali. Itu hari itu masih jarang Bapak Ibu yang bicara ini. Itu namanya adalah Zamek Vow. Kemudian 2007 saya masih sampaikan Zamek Zayin. Nah, itu mulai kemudian rame di dunia Kristen itu sejak 2008 dengan nama Samek Het. Nah, setelah itu setiap tahun sampai tahun lalu saya masih bicara sedikit, 2 tahun lalu maaf, saya masih bicara sedikit mengenai tahun baru. Tapi kali ini Bapak Ibu, kebetulan dalam acara E-Wisdom saya mau menegaskan bahwa kelihatannya ke depan saya nggak akan membahas ini lagi Bapak Ibu. Loh, kenapa Pak? Kan biasanya membahas, iya. Karena tujuan pertama pembahas ini, banyak orang bertanya, itu sebetulnya kita harus paham dulu Bapak Ibu. Saya agak khawatir ada mungkin beberapa yang kita harus tekankan sebentar terkait dengan pembahasan ini Bapak Ibu. Yaitu satu adalah tahun Yahudi, tahun Ibrani,
itu dipegang erat oleh orang-orang Yahudi Ibrani. Siapapun mereka, mereka memegang erat yang namanya kisah kehidupan berdasarkan tanggal ini. Hari raya mereka pegang dengan erat, mereka semuanya lakukan sesuai dengan yang menjadi tradisi mereka. Orang Yahudi lakukan dengan taat sekali. Nah, tahun Ibrani itu mereka sangat taat kepada arti-arti tahun seperti ini. Terutama kalau tahun Ibrani itu jatuh setiap kelipatan 7. Itu. Termasuk saya harus cerita bahwa yang namanya adalah 5782 itu termasuk tahun yang adalah tahun Sabat 7. Jadi bukan cuma tahun baru biasa, tapi tahun yang angkanya adalah Sabat 7. Jadi kan ada hari-hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah ini nih, hari ketujuh ini kan dibuat menjadi sebuah hari yang tanda kutip ada perayaan, Sabat ya, hari. Jadi kalau hari ketujuh saja nih hari pertama, itu dibuat sebuah perayaan, pertanyaannya bagaimana kalau itu tahun yang ketujuh? Tahun ketujuh, tahun pertama, ini hari, ini tahun. 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu menjadi penting yang disebut nama tahun Sabat. Yang menarik lagi, yang paling menarik adalah kalau 7 saja itu dirayakan besar-besaran sebagai tahun Sabat, bagaimana kalau 7 ini adalah tahun ke-7? Jadi 7, 14, 21, ya tahun ini 14, 21, 28, 35, 42, ini 49. Jadi ini 7 yang ke-7, ini tahun lebih penting lagi Bapak Ibu, karena tahun ini tahun depannya adalah tahun Yobel. Kita tahu tahun Yobel itu jatuhnya ini tahun Yobel. Jadi Anda silakan mundurkan saja 50 ke atas dan 50 ke bawah itu Yobel semua. Ya selisih-selisih karena kita tahu mereka ada penyesuaian waktu. Orang Ibrani sangat mementingkan tahun ini, terutama tahun yang seperti ini. Ini sangat penting sekali buat mereka. Ini persiapan sudah dibuat, bahkan dari tahun yang ke-48, 49 persiapan, 50 mereka Yobel. Alkitab mencatat, tradisi mencatat, kalau sudah tahun Sabat, atau tahun yang 49, apalagi tahun yang 50, Anda sudah banyak membahas. Saya membahas ini di banyak tempat dari awal-awal tahun lalu, bulan Oktober, November, Desember, saya bicara mengenai penggenapan tahun Yobel, tentang yang namanya adalah kemerdekaan Israel, perang kemerdekaan, kemudian terjadi masuknya 5 singa, Anda bisa lihat semuanya. Ini penting sekali. Nah, karena semua Yahudi itu menganggap ini penting, mereka kemudian membuat sebuah perilaku yang sama. Mereka ikut tradisi, mereka ikut budaya. Karena ikut tradisi, ikut budaya, mereka percaya bahwa setiap tahun, tahun ini, terutama tahun ini, yang 5782 ada di sini, terutama tahun yang namanya setiap tahun, itu buat mereka ada artinya. Arti itu yang mereka yakini di hati mereka itu akan membawa mereka berperilaku yang sama. Misalnya mereka kalau sudah di tahun 49 atau tahun 7, mereka cenderung, apalagi mau dekat Yobel nih Bapak Ibu, mereka tidak akan berbisnis seperti biasa. Jadi pola bisnis mereka akan berubah. Pola investasi mereka akan berubah. Jadi pola mereka untuk asuransi, untuk risk management akan berubah. Nah, masalahnya orang Yahudi itu kan adalah mengambil sebuah kebiasaan, misalnya warnanya biru. Misalnya biru ya. Mereka sepakat untuk taat kepada Torah dan kepada pola pikir mereka soal tahun-tahun begini, mereka kemudian sepakat menggunakan warna biru. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Jika orang Yahudi menggunakan warnanya adalah warna biru, dan mereka itu adalah orang-orang penguasa keuangan dunia dan ekonomi dunia, pertambangan, bisnis,
pertanian, bisnis makanan, yang namanya entertain, pendidikan, teknologi itu mereka kuasai. Kalau notabene di kepala mereka punya warna biru, notabene waktu mereka ada di dunia, warna dunia, warna bisnis, pendidikan dunia, entertain dunia, warna investasi dunia, pertanian, semua termasuk infrastruktur, banking, itu pasti akan nuansanya adalah biru. Ya kenapa? Karena mereka penguasa di dunia. Kalau mereka bukan penguasa dunia, warnanya tergantung penguasa lain. Nah, bagaimana misalnya di sini kan ada juga toh Pak, orang-orang Asia Pak, orang-orang Asia di sini kan ada, iya, ada orang Asia, ada orang Afrika, yaitu ada orang Amerika Latin, di sini ada. Tapi walaupun mereka itu kan masing-masing punya warna ya, misalnya ini warnanya merah, gitu. Kemudian ada yang warnanya, warna bukan berarti kulit ya, ini bicara mengenai pola pikir. Mereka memegang warna hijau misalnya. Nanti yang di sini mereka pegang warnanya kuning, misalnya warna kuning. Nah, tetapi karena mereka ini bukan penguasa ekonomi dunia, tindakan mereka yang percaya warna merah ini tidak bisa membuat merah dunia. Ya ada sedikit aja terbersit gini. Yang kuning ada nggak? Ada, gaya bisnisnya kuning ada. Tapi kalau Yahudi percaya warna biru karena mereka penguasa dunia, ya semua nuansanya nanti akan berubah menjadi majority warnanya biru. Gitu. Nah kalau kita ada di dunia, saya ada di dunia lagi bisnis nih, lagi ada kegiatan di muka bumi, kemudian pengen tahu, jadi kira-kira tahun depan itu warnanya apa? Ya gampang. Anda lihat tahun depan itu orang Yahudi memandang ini dengan nama apa? Kalau orang Yahudi memandang tahun ini dengan warnanya adalah warna biru, maka saya percaya tahun depan dunia warnanya adalah biru. Bisa ya ngerti ya Bapak Ibu ya. Kalau tahun yang misalnya tahun ini orang Yahudi memandang ini dengan nuansa merah, maka nanti mereka akan menggunakan nuansa warna merah. Lah karena mereka menguasai dunia, dunia berubah jadi merah. Ini berguna untuk apa? Berguna kalau Anda sedang ada usaha di tengah dunia. Usaha Anda apa? Pengen tahu, Pak, kira-kira ke depan tuh warnanya merah. Lah kalau Anda tahu warna merah ke depan, ya Anda harus antisipasi dong. Antisipasi. Jadi melihat ini semua itu sebuah antisipasi. Nanti misalnya tahun 5784 misalnya orang Yahudi memandang ini misalnya dengan nuansa warnanya hijau. Jadi konsep di kepala mereka tuh ini artinya hijau gitu. Nah, karena mereka semuanya kemudiannya pakai hijau semua, maka saya mau beritahu, Anda bersiap-siap saja. Bersiap-siap bahwa nanti nuansa warna yang ada di dunia itu, nuansanya akan diisi dengan warna mayoritas adalah warna hijau. Jadi sebenarnya tahun-tahun seperti ini itu tujuannya untuk membuat kita bersiap-siap apa yang sedang akan menjadi mayoritas yang terjadi di dunia yang terkait dengan orang Yahudi. Makanya misalnya kalau pada tahun tertentu orang Yahudi kemudian mereka cenderung melepaskan beberapa bisnis investasi, tidak terlalu agresif investasi, berarti Anda harus siap-siap. Kira-kira Anda mau bikin apa? Kalau mereka rencananya, ini saatnya mereka untuk membeli. Harga jatuh. Mereka sudah siapkan uang banyak, tunggu sampai jatuh, mereka beli, supaya nanti naik lagi. Nah, waktu mereka sudah siapkan dana besar di sini, kemudian harga jatuh ke bawah, mereka beli. Waktu naik, mereka jual lagi. Nah, pertanyaannya, kalau Anda ngerti yang mereka buat kira-kira mau apa, Anda sudah bisa persiapan di sini supaya uangnya jangan dihambur-hamburkan. Anda ikut. Gitu kira-kira. Jadi sebetulnya pada saat 2006 saya bicara ini, sampai 2 tahun yang lalu, tujuan pertama adalah sebetulnya pembacaan tahun-tahun seperti ini,
itu adalah untuk melihat antisipasi apa yang kita buat di muka bumi. Di muka bumi, secara jasmani di muka bumi. Peristiwa apa, dan bukan cuma bisnis Bapak Ibu, itu ada banyak kan budaya Yahudi banyak sekali Bapak Ibu. Termasuk urusan mereka dengan Palestine. Bapak Ibu, mereka sangat tergantung dengan hal-hal seperti ini ya, karena mereka itu kan terikat dengan yang namanya sebuah ikatan hukum Torah. Itu yang saya maksud di awal-awal waktu saya cerita dari 5766, 5767, 5768, 69, 5770 gitu. Gitu. Jadi kita bisa melihat tahun Ain, ya tahun ini Ain 70. Ain Bapak Ibu ya. Ain Alef, Ain Beit, Ain Gimel, Ain Dalet terus. Tujuannya sebenarnya untuk antisipasi peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini bisa membaca hal-hal spiritual ke depan? Saya sendiri tidak mengarahkan, tidak bicara bahwa hal ini akan mengarah ke hal-hal spiritual. Karena untuk hal spiritual, kita punya Alkitab, kita punya tuntunan firman Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan berlaku dalam hidup kita dalam masa spiritual. Jadi apakah pembacaan tahun ini bisa membaca hal spiritual ke depan? Jawabannya mungkin tidak, atau sangat sedikit sekali. Karena kehidupan spiritual kita sebetulnya tidak ditentukan dari tahun yang notabene Tuhan sudah suruh pindah ke Nisan. Ingat baik. Penanggalan tahun-tahun tersebut kembali menggunakan Tisri karena orang Israel dalam pembuangan mereka terbiasa dengan kultur budaya bangsa pagan. Bangsa pilihan percaya sama kultur Sumeria, Babilonia. Mereka membawa kembali itu kembali ke Israel. Ingat Tuhan sudah bilang patokan awal itu Nisan, bukan Tisri. Jadi pertanyaannya, apakah mampu penanggalan-penanggalan ini untuk memprediksi peristiwa yang ada di muka bumi? Jawabannya yes. Selama bidang-bidang tersebut dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang notabene memegang teguh adat mereka. Bisakah tahun-tahun tersebut bicara mengenai hal spiritual dalam hidup kita? Jawabannya sulit. Karena kehidupan spiritual kita ditentukan bukan dengan tahun yang notabene Tuhan sudah batalkan, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini supaya menjadi jelas. Karena terakhir ini saya mendengar kenapa banyak orang bertanya hal ini terkait dengan spiritual. Pak, persiapan rohani kita apa? Waduh, persiapan rohani kita nggak ditentukan oleh sebuah tahun yang notabene Tuhan sudah ganti ke Nisan. Persiapan rohani kita sebaiknya tidak ditentukan dengan hal tahun seperti ini. Bapak Ibu, Anda mau mengerti tahun, nggak mengerti tahun? Pertanyaannya, kalau harus mengerti tahun berarti semua orang yang ada di muka bumi, termasuk yang ada di pelosok desa, harus tahu. Ini menjadi sebuah hal yang sulit. Jadi ingat Bapak Ibu, penanggalan ini sebetulnya sangat berguna. Buat saya pribadi ya, rencana awal untuk saya sampaikan ini adalah untuk memetakan apa yang akan kira-kira terjadi di muka bumi. Prinsipnya jasmani, dunia, bukan spiritual. Nah, sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah contoh ya Bapak Ibu, bahwa apabila kita menggunakan ini sebagai hal spiritual dalam hidup kita, ada berapa kelemahan yang bisa muncul Bapak Ibu. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah, mari kita lihat ini. Ini pertama kali saya cerita, yaitu adalah 66. Kemudian kan nanti kita punya ini. Sebentar Bapak Ibu. 5767. Nanti 5768, 69, kemudian 70 Ain. Ya toh, kemudian kita masuk ke sana kan Bapak Ibu. Masih ingat tidak ini Ain? Kalau 5771 ya Ain-nya begini. Jelek sekali Bapak, bentar ya, ganti. Oke, gitu. Kemudian kalau 5773 ya begini. Gitu.
Nah, ini terus kita sampai nanti kita 5780 ini. Kalau 81 ya gitu. Nah, pertanyaannya, coba renungkan sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini contoh-contohnya. Andai kata sekarang adalah tahun 5771. 5781 itu. Nanti kita lihat 5761. Coba kita lihat. Bukankah kita sering sekali menggunakan angka belakang? Gitu. Ini kan setara 2001 ini. Ini 2011 ini. Ini 2021 ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat gitu. Anda lihat kalau yang ini adalah ini. Yang ini adalah ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat, nanti endingnya kita membahas ini adalah lembu, lembu, dan lembu. Kita pernah membahas yang namanya 5766, 5776, 5786. Ini nanti menjadi namanya adalah begini. Ini gitu. Oh, maaf, terlalu kecil. Ini gitu. Ini kalau setiap tahun begini Bapak Ibu, setiap 10 tahun, maka kita kembali ke sini, dan ke sini lagi. Ini menjadi patok, patok, dan patok. Hanya beda depannya saja Bapak Ibu. Makanya setiap 10 tahun kita akan kembali dapat huruf ini lagi. Contoh, karena tahun ini adalah 5782, yaitu belakangnya adalah bait. P-bait. Nah, 10 tahun yang lalu, 2012, itu adalah ain bait. Bapak Ibu, nanti lama-lama kita akan membahas sama terus. Jadi setiap 10 tahun, rumah, rumah, rumah. Setiap 10 tahun, patok, patok, patok. Setiap 10 tahun adalah lembu, lembu, lembu. Nah, kalau setiap 100 tahun, akan kembali sama lagi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau ini 100 tahun lagi kan berarti adalah 5881. Jangan-jangan yang dibahas nanti sama dengan yang 100 tahun ini. Jadi contoh 5661, 5761, 5861. Kalau ingat orang Yahudi cuma ngambil 2 angka terakhir, endingnya semua akan menjadi angka yang sama, yaitu adalah Samek Alef. Gitu. Kalau ini terjadi berarti setiap 100 tahun visinya akan sama terus Bapak Ibu. Kalau kita cuma ngambil yang belakang, seperti kebanyakan kita dengar, endingnya setiap 10 tahun akan sama terus. Kalau ini terjadi, bukankah secara spiritual kita akan berputar-putar pada hal yang sama? Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi setiap 10 tahun kita kembali kepada huruf yang sama. Setiap 100 tahun akan kembali kepada tipikal yang sama persis. Berarti kalau begitu kita sedang berputar sebetulnya. Karena memang soal ini nggak bisa dibagikan untuk hal spiritual. Ini lebih kepada soal yang dunia. Nah, supaya jangan salah Bapak Ibu, orang berpikir, jadi kalau begitu sebetulnya saya harus bagaimana? Jawabannya ingat, Anda bisa menggunakan informasi ini untuk Anda mengambil kesempatan bersiap-siap untuk apa yang terjadi di muka bumi. Tetapi untuk hal spiritual harus siap apa-apa. Apa yang Anda siapkan selama spiritual ini? Ya Anda harus kembali ke firman Tuhan dan berdoa. Nah, Pak, bagaimana kalau kita bisa membacanya dari 4 semuanya?
Misalnya namanya adalah 5782. Anda harus menulisnya lengkap. Yaitu adalah ini. Nah, kalau ditulis lengkap gini, ya memang bisa dibaca. Ada arti rohaninya bisa. Cuma pertanyaannya, jika kita nggak ngikutin ini, lalu rohani kita gimana, Pak? Ya enggak, semua ini hanya untuk persiapan, untuk Anda melihat secara kabur, melihat secara garis besar, situasi yang ada di dunia yang notabene dikuasai ekonominya oleh orang-orang Yahudi. Tangkap ya, Bapak Ibu. Tetapi untuk spiritual, kita hampir nggak bisa yang ini. Kita pakainya adalah firman Tuhan. Gitu. Ini dipakai nih firman Tuhan. Jadi untuk spiritual ya Anda pakainya ini. Kenapa? Tuhan sudah bilang, penanggalan yang jadi acuan bukan lagi Tisri. Jadi mau tahun baru Tisri boleh nggak? Boleh aja mereka yang pakai, orang Yahudi yang pakai. Kita mah Januari, Bapak Ibu. Tuhan sudah bilang, yang jadi patokan tuh ini. Dan ini bicara mengenai penebusan untuk keselamatan. Sampai sini bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Dengan gini berarti minimal maksud hati saya yang sekian belas tahun ini bicara mengenai tahun Yahudi mohon ditangkap dengan jelas. Tentu saja ada banyak orang yang punya pendapat berbeda. Saya pikir saya harus menghormati pendapat itu. Cuma bagi saya pribadi, kelihatannya ke depan saya akan mulai mengurangi bicara ini. Saya agak sedikit khawatir, nggak boleh khawatir sih Bapak Ibu, bahwa orang menggunakan ini untuk melihat secara spiritual. Nggak ada salah apabila mungkin Bapak Ibu memang dituntun Tuhan ke sana, tapi intinya adalah kalender ini bukanlah kalender yang seperti Tuhan mau di Alkitab. Alkitab tetap menggunakannya adalah Nisan. Konsepnya keselamatan. Itu yang kita kejar. Selebihnya adalah sebuah persiapan selama hidup di muka bumi saja. Sejauh apa akurasinya? Tergantung sejauh apa Bapak Ibu mau mengulik budaya ini. Saya sendiri memutuskan untuk tidak banyak mengulik lagi, karena nanti ada sebuah kecenderungan bahwa kalau saya nggak bisa ngulik ini, saya warga kelas 2 dong Pak, saya pemahamannya jadi kurang mantap dong. Nanti khawatirnya bahwa firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus itu menjadi nomor sekian di bawah budaya Yahudi. Ini yang saya harus hindari. Minimal dengan ini saya sudah memberikan sebuah pencerahan, bukan berarti saya nggak mau bahas ini lagi, kalau dalam bentuk yang masih kelompok yang kecil, yang lebih dekat, saya masih bisa menggali beberapa hal-hal terkait dengan budaya ini, cuma saya harus beritahu bahwa Alkitab dalam Keluaran 12 ayat 2 mengatakan Tuhan yang sudah memutuskan untuk kembali ke Nisan. Makanya, Josephus Flavius mengatakan, untuk urusan dunia, gunakan Tisri. Urusan spiritual, gunakan Nisan. Jadi, biarlah hari ini dihentikan untuk sampai di sini saja. Bapak Ibu berdoa. Saya menghormati semua hamba Tuhan yang menyampaikan, karena saya percaya semuanya untuk kebaikan kok. Cuma ini adalah keputusan pribadi untuk saya tidak akan bahas di channel ini terkait dengan 5782. Akan ada apa? Itu karena saya nggak mau bahas spiritualnya, tapi mungkin akanlah persiapan untuk hal-hal duniawinya. Apa Pak? Satu kata, selalu bersiap untuk yang terburuk. Prepare for the worst, Bapak Ibu. Ingat, tagline yang ada di AW Channel adalah preparation today, eternity tomorrow. Persiapan hari ini. Jangan terlena dengan apa yang ada hari ini. Situasi sudah mulai enak, Pak. Sudah mulai kondusif semuanya. Tetap berjaga-jaga. 6-7 September, orang Yahudi merayakan tahun baru dengan pola mereka. Tapi bagi kita, Tuhan Yesus senantiasa memberi kita anugerah yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah, dan saya berdoa biarlah rahmat Tuhan, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tetap kuat, tetap sehat. Waktu kita sehat dan kuat, kita bisa selesaikan rencana Tuhan. Amanat agung harus selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia
tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.